وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Taklim di masjid ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tausiah agama. Tidak lain ini sebagai nasihat, saling memberikan peringatan dan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Selawat, puji dan syukur kita tujukan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak ada satupun nikmat melainkan semua itu dari Allah. Kita bisa hadir di sini nikmat dari Allah. Kita sehat, darah kita mengalir di tubuh kita, jantung kita berdetak, kita tidak bisa bergerak melainkan semua itu atas kehendak dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apa saja nikmat yang kamu rasakan, ketahui itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, siapa orang yang digambarkan oleh Allah yang paling banyak diberikan nikmat, anugerah, hartanya, kekayaannya, kemudahan hidupnya? Siapa dia? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini yang Allah berikan nikmat sangat besar. Ya, disebutkan di dalam surah An-Naml ayat 40, ketika Nabi Sulaiman ini diberikan nikmat, bukan tanggung-tanggung nikmatnya. Jin tunduk sama dia, manusia tunduk, angin pun bisa diatur oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, namun Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Karunia, diakui itu semuanya nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini nikmat diberikan kepada saya? Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, menguji saya, apakah saya ini tergolong orang yang bersyukur atau tergolong orang yang kufur nikmat. Maka Nabi Sulaiman begitu banyak nikmat diberikan, tetap syukur. Kalau ada orang yang baru seberapa lah dibandingkan nikmatnya Nabi Sulaiman, kok bisa kufur nikmat? Ya, kok bisa kufur nikmat? Jadi kalau bersyukur, keuntungan kepada kita sendiri. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Keuntungan untuk dirinya sendiri. Ya, la azidannakum, kata Allah. Kalau bersyukur Allah akan tambahkan nikmat yang lain. Hidupnya barokah, mudah, ya. Kalau kufur nikmat, apa kata Allah? Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Sulaiman, ghani, kaya, ya. Tak mengurangi sedikit pun. Kalau kamu kufur nikmat, Allah enggak akan miskin. Tak berkurang harta Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang butuh kita yang butuh kepada Allah. Allah Maha Kaya, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang kebalikannya yang kufur nikmat di dalam Al-Qur'an? Korun, ya. Korun.
Qarun kenapa? Diberikan nikmat yang sangat banyak, namun dia mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ia mengatakan yang kudapatkan ini karena kepintaran saya, karena kepintaranku bagaimana saya memanage usaha saya sehingga saya banyak harta. Nah, ini dia kufur nikmat. Akhirnya Allah bertimpakan kesusahan. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah timbun dia dan rumahnya ke dalam bumi. Maka kalau jumpa harta di dalam bumi disebut harta apa? Harta karun. Ya, ini kalimat harta karun dapat dari situ kalimatnya itu. Ya. Nah, jadi semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, hamba-hamba yang terjauh dari kufur nikmat. Buktikan syukur kita itu dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah agar benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat beliau, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah di dunia sampai di akhirat kelak. Dan kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya dan mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup itu sangat indah, hidup itu sangat nyaman ketika kita menjalankan sunnah Nabi. Ketika kita mengaplikasikan sunnah-sunnah Nabi dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah buku namanya lebih dari 1000 amalan sunnah sehari semalam. Ada yang punya buku ini? Ya, lebih dari 1000 amalan sunnah sehari semalam. Ini bagus sekali kalau kita punya. Kenapa? Di sana dijelaskan bagaimana kita mengamalkan ajaran Nabi. Apa yang dilakukan Nabi dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Kita contohkan, bangun tidur, apa yang kita lakukan? Berdoa, gosok gigi, subhanallah. Di situ kita baca sudah 5 dapat kita, bisa kita lakukan dalam buku tersebut. 5 sunnah Nabi, baru bangun tidur. Apa saja itu? Di antaranya Rasulullah menyebutkan, idza istaiqadha min naumihi. Kalau Nabi itu bangun dari tidurnya, fajalasa yamsah wajhahu biyadihi minan naumi. Dia duduk, kemudian usap wajahnya dengan tangannya, yang mana wajah itu bekas tidurnya. Jadi yang pertama dilakukan duduk, usap tangan wajah kita dengan tangan kita. Satu pahala dapat, ya, pahala sunnah. Yang kedua ngapain? Baca doa. Iya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dihafal ini, Pak. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan hanya kepadanya kami kembali. Jadi kita memuji Allah karena Allah hidupkan kita di hari itu. Kenapa? Hidup itu nikmat paling besar. Kita tidak bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain kalau kita nggak hidup. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat makan kalau kita mati? Ya, bagaimana kita bisa merasakan nikmat menghirup udara Allah kalau kita tak hidup? Nah, begitu ya. Jadi hidup itu nikmat sangat besar. Baca doa udah 2 sunnah. Yang ketiga, basuh tangan. Baru 2, Pak. Nah, duduk mengusap tadi, yang kedua baca doa. Sekarang yang ketiga basuh tangan. Kita biasa masuk kamar mandi tentunya, kan? Cuci tangan. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan. Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, jangan ia celupkan tangannya ke dalam bak langsung sampai dicuci 3 kali. Jadi ambil pakai gayung, cuci tangan. Tak boleh celupkan ke dalam. Kenapa tak boleh dicelupkan? Rasulullah menyebutkan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Karena kalian itu tak tahu tadi malam di mana tangannya bermalam.
ada yang garuk-garuk. Maka subhanallah sunnah ya, subhanallah. Disuci dulu tangan baru yang lain. Sudah berapa? 3. Yang keempat, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan kita itu beristinsar, ya, beristinsar. Apa itu istinsar? Memasukkan air ke hidung, dihirup baru dikeluarkan. Masukkannya namanya istinsyak, istinsar, mengeluarkan istinsar namanya. Dihirup, dihembuskan 3 kali. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi falyastansir salasan." Apabila seseorang bangun dari tidurnya, hendaknya ia hirup air, buang 3 kali. Kenapa? Fa inna syaiton yabitu ala khaysumihi. Karena sesungguhnya setan itu bermalam di rongga hidungnya. Nah, makanya kenapa kita kadang masih ngantuk berat gitu bawa sholat. Rupanya setan masih ada di situ. Jadi hembuskan itu insya Allah ngantuk hilang Pak. Ya insya Allah ngantuk itu hilang. Dan yang kelima di antara yang dilakukan bangun tidur itu adalah gosok gigi. Ya tadi jawabannya. Bersiwak. Kalau zaman Rasulullah bersiwak. Rasulullah di dalam hadis yang menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, apabila Rasulullah bangun sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya di malam hari, Rasulullah biasa bangun tengah malam, salat malam. Yashusufahu bisiwak. Yang pertama dilakukannya diantaranya adalah menggosok giginya, membersihkan mulutnya dengan siwak. 5 sunnah dapat pahala, ya. Kalau tak pakai siwak, pakai gosok gigi, dapat pahala enggak? Dapat pahala tidak? Enggak pakai siwak. Karena Rasulullah pakai siwak tadi. Kita pakai odol, ya kan? Sikat gigi. Dapat pahala enggak? Dapat, ya. Karena ilahnya adalah membersihkan gigi. Walaupun ulama menyebutkan, ya Imam An-Nawawi menjelaskan kalau dia pakai siwak dapat pahalanya lebih banyak. Karena alatnya sama dengan alat yang dilakukan oleh Nabi. Memang sekarang masih ada sih dijual siwak itu ya. Ya subhanallah. Bangun tidur saja, Pak. Subhanallah. Itu kalau yang dari siwak berarti bisa dapat pahala itu. Pahala alat juga. Ya, pahala alat juga. Ya, demikian. Kalau kita bahas lagi bagaimana selanjutnya bangun tidur itu bagaimana? Wah, bisa lama selesai untuk bahas itu. Subhanallah. Jadi sangat banyak. Saya anjurkan Bapak miliki buku itu. Ya, buku 1000 amalan sunnah, lebih dari 1000 amalan sunnah sehari semalam. Ya, diterjemahkan sudah dalam bahasa Indonesia. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan berbahagia kali ini, kajian yang ingin saya sampaikan, ya ini judul pilihan. Saya tidak bawa kitab, namun saya bawa catatan saya, ya, yaitu judulnya adalah takdir terbaik. Takdir terbaik. Bagaimana kita menyikapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara keyakinan yang harus ditanamkan selalu oleh kaum muslimin di hatinya adalah yakin bahwa takdir yang baik maupun yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi rukun iman yang harus kita yakini. Rukun iman keberapa? Rukun iman ke-6. Oh, rukun iman yang lupa nih. Balik lagi kita nanti ya. Rukun iman yang ke-6, yakin kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Umar ibn Khattab, ya, dalam hadis disebut hadis Jibril yang cukup panjang, ketika malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Rasulullah mal iman. Di antara pertanyaannya, apa itu iman? Rasulullah menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman itu adalah kamu yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Subhanallah. Kalau sudah kita yakini ini, aman iman kita, ya. Namun ada satu hal lagi yang penting. Selain kita beriman dengan takdir, yang penting juga adalah bahwasanya kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah.
Tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita dapat ketentuan, ketetapan yang Allah berikan, sedang dalam keadaan nyaman, lagi harta enak, kesehatan terjaga, anak-anak sehat, keluarga bagus, kita alhamdulillah begitu ya. Coba diuji Allah. Ya, diambil kereta hilang, sakit misalnya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita guncang, Pak. Ya, bisa kita terguncang jiwa kita. Usaha kita misalnya gagal, bisa terguncang. Bahkan kaum muslimin sendiri pernah terjadi hal ini di kalangan kaum muslimin sendiri di zaman Rasulullah SAW. Di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ini ya, surah Al-Ahzab ayat 9 sampai ayat 11. Bagaimana keadaan kaum muslimin ketika itu di perang Ahzab atau perang Khandaq ini, berada di tengah di Madinah, di depannya datang orang kafir Quraisy, di belakangnya datang orang Yahudi dan orang-orang munafik. Di tengah-tengah terjepit. Hampir berpikir kaum muslimin, apa yang mereka ucapkan, wa tazunnuna billahi dzununa. Mereka berprasangka yang udah enggak kepada Allah. Ini betul enggak Allah bisa tolong kita? Betul enggak Allah ini bisa nolong kita ini? Mati kita semuanya nih. Udah terpikir seperti itu kaum muslimin. Kenapa? Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat itu kaum muslimin Allah uji, ya. Dan Allah guncang dengan guncangan hati mereka yang sangat dahsyat. Keadaan seperti ini, terguncang kita. Maka ini harus jadi perhatian. Bagaimana kita senantiasa menjaga husnuzon kita kepada Allah, berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka dari setiap keadaan yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis qudsi, ya, riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dzanni abdi bi." Aku, kata Allah, senantiasa berada di prasangkaan hambaku kepadaku. Maksudnya apa? Orang mukmin itu senantiasa akan berprasangka baik kepada Allah. Maka persangkaan orang-orang mukmin itu, dia akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi pada dia, ia yakin ini datang dari Allah. Tak ada yang salah dari ketetapan Allah. Tidak ada yang salah dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang yang imannya lemah atau tidak beriman, dia akan berprasangka buruk. Allah ingin menyiksa saya. Allah sudah tak sayang kepada saya hingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahannya. Kaum muslimin wal muslimat yang menentukan Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita terhadap takdir dan prasangkaan baik kita kepada ketetapan Allah, berprasangka baik senantiasa kepada Allah, disinilah yang menentukan hidup kita ini tenang atau tidak tenang. Hidup kita ini ditolong oleh Allah atau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya angkat sebuah kisah yang dituliskan oleh para ulama, bagaimana kita mengambil iktibar, ya, bahwasanya pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Di dalam kisah tersebut disebutkan al-khairu khiratullah. Pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Dalam kisah tersebut disebutkan ada seorang raja, yang mana raja ini memiliki tangan kanan atau penasehat. Ini biasa ya, raja memiliki penasehat. Penasehat senantiasa memberikan nasihat, raja pun juga demikian, percaya betul pada penasehat. Kalau ada masalah-masalah di kerajaannya, di rakyatnya, penasehat inilah yang didatangi dan ditanya. Ya. Namun jawaban penasehat, setiap menasehati ia selalu mengatakan al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat datang mengadu ekonominya sulit begini, sabar, sampai akhirnya dinasihati yang terbaik pilihan Allah. Begitu juga semua, tapi bijak sekali ini penasehat. Sampai terjadi kesulitan pada raja sendiri. Raja sendiri yang mengalami satu kesulitan, dan raja ketika itu raja menarik pedangnya, putus jarinya satu. Jari sang raja putus satu.
Ya, maka raja panggil penasehat. Tidak ada pasti penasehat yang dipanggil, karena dia orang yang bijak. Wahai penasehat, saya sekarang jadi putus. Coba berikanlah satu nasihat biar saya tetap semangat. Apa kata penasehat? Wahai raja, al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Raja diam. Berpikir raja. Dan raja marah. Kamu bilang tangan saya ini putus baik. Apa aja yang baik? Saya malu dong. Dan sama-sama rakyat saya, rajanya cacat seperti ini. Marah, pecat ini penasehat. Masukkan penjara, hukum. Ya. Waktu mau dijebloskan ke penjara, penasihat pun mengatakan, wahai raja, al khairu khiratullah. Wahai raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Saya di penjara itu yang terbaik menurut Allah. Raja mengatakan, rasakanlah itu, apa yang kebaikan kamu rasakan. Rasakanlah di penjara itu. Ya, sampai akhirnya suatu ketika raja kebiasaannya berburu. Diajak prajurit berburu ke hutan, sampai di tengah hutan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumpa manusia penghuni hutan. Ya, manusia-manusia yang primitif, ditangkap raja, pasukan dikepung tak bisa ngelak. Semuanya dapat. Ini orang-orang suku pedalaman ini, kebiasaan mereka menyembah berhala, menyembah patung, dan disembahkan satu persatu kepada patung. Ya, jadi dibariskan ini prajurit sama rajanya, tangkap satu, potong lehernya. Tapi raja terakhir, karena pakaiannya lain, cantik orang tuh lihat kan. Tarik satu, potong lehernya, sembahkan ke Tuhannya. Sampai giliran raja diperiksa. Ditengok tangannya ada tadi apa? Jarinya putus satu. Mereka bermusyawarah. Ini nggak cocok kita sembahkan kepada Tuhan kita. Masa kita sembahkan Tuhan yang cacat gini kepada Tuhan yang cacat seperti ini? Udah suruh pulang aja. Wah, raja senang kali, ambil kudanya, lari. Ya, senang sekali raja. Sampai istana, prajurit, panggil itu penasehat saya, keluarkan dari penjara. Ya, saya udah keluar penjara Pak Raja. Betul ucapanmu, al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Tadi saya di sana berburu, habis mau disembelih lehernya satu persatu, kecuali saya. Kenapa saya tak disembelih? Karena jari saya putus. Kalau jari saya nggak putus, leher saya yang putus. Nah, kata raja seperti itu. Wah, udah bagus. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Ya, tidak salah lagi. Kamu sekarang saya angkat menjadi penasehat kembali dan saya tambah gaji. Ya, namun saya ingin bertanya kepada kamu, wahai penasehat. Tadi ketika dijebloskan ke penjara, kamu bilang terbaik di penjara pun terbaik juga menurut Allah. Apa kebaikan yang kamu dapatkan di penjara? Siapa yang tahu? Iya, subhanallah. Tak ikut berburu. Wahai raja, orang yang paling dekat kepada kamu itu adalah saya. Pasti yang kamu ajak berburu pertamanya tadi saya. Saya jari nggak ada yang putus. Pasti saya juga kena sembelih. Maka di penjara saya lebih baik daripada leher saya putus. Wah, subhanallah. Inilah ya jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itu bagus untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu suka pada sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Kenapa? Jawabannya di akhir ayat tersebut, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu enggak tahu. Yang Maha tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasalah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam surah Yunus ayat 107. Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin timpakan kepada kamu satu kemudaratan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya kecuali hanya Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita rezeki, yakin bahwa Allah yang membukakan rezeki tersebut. Kita sakit, yakin Allah yang menyembuhkan penyakit kita tersebut, ya. Kita susah hati, Allah yang bisa menenangkan hati kita. Sakit, tentunya bisa sembuh, bisa dengan berobat, bisa ke rumah sakit,
ya bisa dibekam, bisa obat herbal, bisa diruqyah Al-Fatihah dan yang lainnya. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit, kasih jalan untuk kesembuhannya, namun keyakinan kita satu, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyebutkan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, kalau aku sakit, hanya Allah yang menyembuhkan. Kalau kita dalam keadaan sulit, hati kita gelisah, tak nyaman, tak tenang, maka kita yakin hanya Allah saja yang bisa menolong, yang bisa menenangkan jiwa kita. Allah sebutkan dalam surah Al-Fatah ayat yang keempat, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman. Maka jemaah kali Allah Subhanahu wa taala, kepahitan hati kita, kesulitan jiwa kita, kesulitan hidup kita itu sebenarnya adalah karena kita mengadu kepada selain Allah. Karena kita minta tolongnya, bersandarnya kepada selain Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, Allah akan urusi kita. Allah yang akan berikan kemudahan kepada kita. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman. Kemanapun kita berlari, ke penjuru dunia manapun, mau menjerit sekeras-kerasnya, tetap tidak ada bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sambungan ayat Yunus 107 tadi, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada yang bisa menolak kebaikan tersebut. Allah akan berikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah sudah tetapkan kebaikan, Allah tetapkan rezeki kita, pasti dapat rezeki. Allah tetapkan jodoh kepada si fulan, pasti itu jodoh dia. Allah berikan kepada dia derajat, diangkat derajatnya, pasti terangkat. Diangkat jabatannya, tak ada bisa menghalangi. Ya, tak ada bisa menghalangi. Allah Subhanahu wa taala yang bertindak. Allah tetapkan kita berangkat haji, pasti berangkat haji. Ya, pasti berangkat haji dari mana saja jalannya. Inilah wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menginginkan kebaikan, maka tidak ada bisa yang menolak kebaikan tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita betul-betul harus yakin keadaan bagaimanapun itu semuanya datang dari Allah, dan senantiasa tadi yang kedua untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan nyaman, sehat nyaman, mungkin kita ya alhamdulillah. Kalau dalam keadaan sulit, kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesungguhnya mau dalam keadaan nyaman maupun dalam keadaan sulit, kita senantiasa berharap, senantiasa pertolongan Allah mengiringi kita. Jadi bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah surah Al-Baqarah ya, ayat 45 dan juga ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bagaimana saya supaya bisa ditolong oleh Allah? Saya harus sabar yang pertama. Sabar itu apa? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari perkataan yang buruk, dari sikap yang buruk, dari sikap yang menunjukkan tidak terima dengan takdir Allah. Itu namanya sabar. Ya, menahan diri dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sabar. Kalau dia menggerutu, tidak terima dengan takdir, ini namanya tidak sabar. Kita belajar dari kesabaran Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam kisah Nabi Yunus ini, di antaranya surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, dan juga di dalam surah As-Saffat ya, dalam surah As-Saffat 139 sampai 148. Ini luar biasa Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhannun idz dzahaba mughadiba fa dhanna allan naqdiru alaihi, ya.
Dan ingatlah si Zannun. Zannun ini artinya orang yang berada di perut ikan. Maksudnya Nabi Yunus. Ketika dia pergi, kenapa dia pergi? Ngambek. Ya, ngambek dari kaumnya. Kaumnya tak mau diajak taat kepada Allah, dia pun kabur. Nabi Yunus. Tapi Allah marah. Sikap seperti ini Allah gak suka. Naik dia ke kapalnya. Maka di kapal tersebut ia pun dicampakkan, diundi. Ya, kenapa diundi? Ketika itu kapal dalam keadaan bagaimana? Oleng. Ya, harus dikeluarkan satu orang supaya ini kapal bisa jalan dengan baik. Maka diundi yang keluar Nabi Yunus. Dia kalah berkali-kali, nama dia aja yang keluar. Dan akhirnya harus dicampakkan. Dicampakkan dalam kegelapan malam dengan ombak yang deras, disambar oleh ikan. Dan disambar oleh ikan, masuk ke perut ikan dalam kegelapan lagi. Sudah gelap seperti itu, terjepit, terhimpit. Bayangkan bagaimana seseorang berada di lambung ikan. Sudah tidak ada lagi harapan rasanya untuk bisa selamat. Ya. Namun apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Engkau maha suci ya Allah. Maksud maha suci ini apa? Engkau Allah, zatmu tidak ada kurang, tidak ada cacat, tidak ada kurang Engkau ya Allah. Kalau Engkau alim maha mengetahui, tahu semua. Engkau maha besar, sangat besar. Engkau maha mendengar semua. Engkau maha melihat semuanya. Tidak ada yang kurang. Kemudian yang disucikan Nabi Yunus alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala itu perbuatan Allah. Allah tetapkan dia di perut ikan. Nabi Yunus menyatakan, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Engkau tetapkan saya di perut ikan ini, Engkau tak ada kurang ya Allah. Ketetapanmu itu adil, benar, terbaik menurut Engkau ya Allah. Tak ada dia berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang paling penting. Dalam keadaan, bayangkan dalam keadaan sulit, terhimpit seperti itu, tidak ada harapan bisa keluar, ia tetap mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berpikir yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan betapa banyak orang-orang muslim yang diuji, ya, mungkin ujiannya tak pernah masuk perut ikan tentunya, ya kan, tapi bentuk tak sabarnya, ya, menggerutu, tak tahan dengan ketetapan Allah, tidak ada. Kalau kita kembali kepada Allah, tahan insya Allah, sabar, ya, isbiru, betul-betullah bersabar. Kesabaran seperti ini tentu yang dapat pertolongan. Maka sudah ucapan ini diucapkannya, ditunjukkannya bagaimana Allah itu maha suci, baru mengakulah dirinya, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya yang zalim, saya yang salah ya Allah. Kenapa saya yang salah? Saya yang kabur dari umat. Maka Allah uji seperti ini. Ya, saya yang zalim. Jadi jangan cari kambing hitam. Ya, kalau diuji Allah, jangan salahkan ke sana ke sini. Ada orang seperti itu ya, sibuk dia mencari, gara-gara si fulan nih yang guna-guna saya. Tengok dari mana? Kata si fulan, habis, dengki datang, hasad, iri, berantem. Lihat, Nabi Yunus tidak demikian. Ujian cukup berat, namun ia akui, ini kuntu minadh dhalimin, saya yang zalim. Ya subhanallah. Seperti inilah kesabaran yang mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat luar biasa ini penyebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering dengar azan itu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari menuju keberuntungan. Ternyata keberuntungan itu dengan sholat. Keberuntungan itu, pertolongan Allah itu datang, wasta'inu, ya, pertolongan Allah itu datang dengan sholat. Sholat yang mana? Tentu sholat yang wajib. Pertama, kita tahu sholat wajib itu tiang agama. Sholat itu adalah penghapus dosa. Rasulullah menggambarkan bagaimana seseorang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, seumpama di depan rumahnya ada sungai yang setiap hari dia mandi 5 kali. Ada nggak tersisa lagi kotorannya? Kata Rasulullah, tidak ada. Subhanallah. Sampai nanti di hari kiamat pun, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat itu adalah
sholat. Subhanallah, sholat. Kalau kita baca keutamaan sholat sangat luar biasa. Sholat yang fardu. Laki-laki berjamaah di masjid. Kenapa harus di masjid? Dapat berapa derajat? 27 derajat. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Hadis yang lain menyatakan 25 derajat, 25 derajat. Kenapa juga berjamaah? Setiap langkah mengangkat derajat kita. Subhanallah. Jaga semua salat yang berjamaah 5 waktu itu, terutama lagi salat Isya dan salat subuh. Salat Isya dan salat subuh, bukan berarti yang lain tidak, ya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail." Orang yang melaksanakan salat Isya berjamaah seumpama dia salat separuh malam. Subhanallah, separuh malam salat berjamaah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau subuh bagaimana? "Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah." Siapa yang sholat subuh berjamaah seumpama dia sholat satu malam penuh. Subhanallah. Riwayat Imam Muslim. Makanya ketika seseorang senantiasa menjaga sholatnya, sholat berjamaah 5 waktu, ya, seperti dia sholat sepanjang hari. Bayangkan satu malam penuh udah, ditambah separuh malam lagi, udah 1 hari setengah, ya kan? 1 hari setengah, udah seperti berapa jam itu? 18 jam, ya kan? Sisanya yang mana? Yang sholat wajib yang lainnya. Jadi seolah-olah ia sholat sepanjang harinya. Maka begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara dia, senantiasa menolong dia di setiap harinya. Subhanallah, orang yang melaksanakan sholat, ya. Namun kita lihat fenomena, bukan yang dikejar sholat Isya, sholat subuh. Banyak orang sholat apa? Maghrib, PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Nah, PSMS ini banyak di mana-mana kita jumpa di kampung, ya kan? Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, walau ya'lamun ma fil atamah wasubh la atauha walau habwa. Kalaulah mereka mengetahui apa yang terdapat dalam atamah itu adalah sholat Isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Merangkak pun dikejar. Namun tak disebutkan, ya, bagaimana pahalanya. Subhanallah. Ini rahasia Allah. Allah ingin lihat siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan yang mana yang tidak. Bahkan Allah celah, ini hati-hati juga ini. Orang yang berat kali sholat Isyanya atau sholat subuhnya, ini ciri orang-orang munafik. Ya, sangat sedih kita. Sering kita mendengar kemunafikan di sholat Jumat, 3 kali meninggalkan sholat Jumat. Ternyata Isya subuh begitu juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Laisa sholah asqal alal munafiqin min sholatil fajri wal isya." Tidak ada sholat yang berat sama orang-orang yang munafik, ya, kecuali sholat fajar, sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu apa yang terdapat keutamaan di dalamnya, la atauhuma walau habwa. Mereka niscaya akan mendatangi sholat tersebut walaupun harus dengan merangkak, dengan susah payah, mungkin sakit, dingin dan yang lainnya, tetap didatangi. Subhanallah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kita jaga yang wajib terutama. Kemudian juga agar ditolong Allah Subhanahu wa taala, kita tambahi dengan salat-salat yang lain, ya. Di antara salat yang dianjurkan sekali kita laksanakan salat rawatib. Salat apa rawatib ini? Salat yang mengiringi salat fardu. Berapa rakaat semuanya? 12, dalam riwayat menyebutkan 10, ya. Kalau 12 sebelum zuhurnya 4. Kalau yang 10 sebelum zuhurnya 2. 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Ini yang muakkad, ya. Yang lainnya boleh tapi ghairu muakkad. Sebelum maghrib, sebelum isya, ya, sebelum asar, ini semuanya ghairu muakkad tapi sunnah. Kenapa dilaksanakan juga sholat ini? Ini penghias, ini juga penyempurna. Bahkan Allah janjikan dalam hadis, siapa yang tahu keutamaan sholat rawatib?
Allah akan bangunkan rumah, ya bangunkan rumahnya di surga melaksanakan sholat rawatib. Sebutkan juga dalam hadis yang lain, orang yang tak beres sholat fardunya, peran sholat rawatib lah yang akan menutupi kesalahan kekurangan-kurangan sholat fardu tersebut. Ya, jadi kalau sholat fardu ibarat yang pokok, maka sholat yang sunnah itu adalah penghiasnya dan penyempurnanya. Ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat juga yang lazim hendaknya kita laksanakan adalah salat duha. Ya, salat apa? Duha. Kapan laksanakan ini? Di pagi hari ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu sulama bani Adam lahu shadaqah. Setiap sendi-sendi tulang anak Adam itu ada sedekahnya. Ya. Berapa jumlah sendi kita? 360 sendi. 360 sendi. Itu harus ada sedekahnya. Faqulu tasbihah sedekah kata Rasulullah. Setiap tasbihnya sedekah, tahmidnya juga sedekah, tahlil sedekah, amr bil ma'ruf sedekah, nahi anil munkar juga sedekah. Dan itu semua kata Rasulullah bisa terpenuhi dengan melaksanakan 2 rakaat salat ketika di waktu duha. Subhanallah. Banyak pertolongan Allah bisa datang kita jalankan yang sunnah ini. Di antaranya juga yang dianjurkan sholat malam. Dianjurkan sekali sholat malam. Banyak ayat tentang sholat malam. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam hendaklah kamu tahajud sebagai tambahan. Ya, sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri orang-orang yang betul-betul beriman itu wa bil lailihum ya kanu minal laili ma yahja'un. Ya, mereka itu di malam hari itu tidak banyak golek, artinya bangun. Ya kan? Wa minal laili fasjud lahu. Kalau sebagian malam maka sujud kepada Allah. Sangat banyak ayat dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Sebaik-baik salat setelah yang fardu itu adalah salat lail, salat malam. Berapa rakaat jumlahnya? Jumlah rakaatnya berapa? Kebiasaan Rasulullah itu 11 rakaat. Ya, subhanallah. Disitulah waktu yang Allah datangkan betul jamuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mencari tempat, lokasi atau waktu, lokasi yang terkabulnya doa di Mekah sana, di Raudhah, ya kan? Di depan Ka'bah mohon kepada Allah. Namun ke sana perlu biaya, perlu waktu, gitu ya. Namun ternyata ada di setiap malam Allah siapkan. Itulah dia sepertiga malam terakhir. Allah sebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan Allahu yanzil ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah periksa siapa yang beribadah di malam tersebut, yang meminta Allah kabulkan, yang minta ampun Allah ampuni. Subhanallah. Ini waktu yang sangat mustajabah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum jami'an. Salat tadi kalau yang fardu berapa rakaat semua jumlahnya? 17 ditambah salat apa tadi disebutkan? Ya 10 salat rawatib 27 jadinya ya. Tambah 2 salat duha 29. Tambah 11 tahajud 40 rakaat. Ini bisa dijaga subhanallah ya. Pertolongan Allah mudah-mudahan senantiasa mengiringi kita. Itu seperti sholat malam itu. Allah berikan yang betul-betul pertolongan kepada kita. Ada saja cara kita untuk mengatasi masalah hidup kita. Datang saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesulitan ini Allah carikan. Allah yang ngurusi kita. Subhanallah. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah, yang menjaga sholatnya. Mungkin inilah kajian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang betul-betul yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, dan senantiasa kita memohon kepada Allah pertolongannya dengan menguatkan kesabaran dan senantiasa menegakkan salat.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa mungkin lagi ya. Kalau ada waktu kita gunakan session tanya jawab yang ada ingin dipertanyakan, boleh kita diskusikan di kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit lagi. Iya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi waktunya. Wah, panjang sekali nih. Soalnya seperti menulis surat ini. Iya, sampai segini Pak, dari sini ke sini. Coba saya baca, kita sama-sama nih ya, menyimaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya. 1. Ada nomornya pula lagi. Saya minta pisah dari suami. Kemudian suami mengatakan, ya udah kamu urus surat cerainya. Kalau perlu talak 3 sekalian. Cepat kamu urus biar saya tanda tangan. Dan sesudah itu beliau pergi dan dari awal bulan 5 kemarin sampai sekarang. Beliau tidak menafkahi saya dan anak-anak kecuali memberi uang untuk keperluan anak yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari. Dan sekarang pihak keluarga laki menginginkan kami kembali berkumpul demi anak-anak, dan kedua belah pihak pun insya Allah setuju. Tolong Ustaz jelaskan bagaimana hukumnya tentang perpisahan yang telah lama ini. Apakah kami telah dianggap bercerai dalam agama? Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apa jalan keluar yang terbaik yang bisa kita ambil? Tolong saya jelaskan. Subhanallah. Berkaitan masalah hukum talak ya, perceraian ini sebenarnya haknya ada di suami. Ya, suami yang mengucapkan talak itu haknya ada suami sampai talak berapa? Talak 3. Kalau kita dari konteks ini, maka kita belum jelas sudah belum diceraikan suami ini. Dari konteks ini yang kita tangkap udah belum? 50-50. Ada yang mengatakan belum. Belum ada ungkapan, ya. Belum ada ungkapan yang sorry ya namanya ya. Ada yang kinayah, ada yang sorry. Ucapan langsung, kutalak kamu, nah itu ucapan talak. Kuceraikan kamu, kalau bahasa kita juga itu ucapan cerai. Ini diucapkan tidak. Kalau diucapkan maka gugur. Ya, kalau diucapkan ini maka gugur. Kalau tak diucapkan tidak gugur. Tidak gugur kalau tadi ucapkan cerai sama suami, ini tidak gugur. Ya, walaupun dalam waktu seberapa panjang pun. Namun ada sigoh taklik yang pernah kita sering baca waktu akad nikah. Nah, kalau suami tidak menafkahi sekian bulan, maka saya bisa melapor ke pengadilan. Ini namanya khulu atau fasakh, dia minta pisah. Nah, ini boleh kalau memang dibacakannya dan pihak wanita memang sudah melaporkan ke pengadilan. Tapi kalau tak dilaporkan belum terjadi cerai. Ya, jadi belum terjadi cerai. Jadi begitu. Kalau belum terjadi cerai, rujuk itu boleh. Ya, rujuk itu boleh. Namun saya yakin ini sangat tersakiti sekali hati ibu ini ya, karena tak dinafkahi anak-anak begitu, demi anak-anak bertemu lagi. Mohon kepada Allah istikharah. Istikharah itu bukan hanya sekedar pilihan, tapi minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kepada Allah, mantapkan hati. Mudah-mudahan suami kalau ibu terima dia berubah kembali. Mudah-mudahan ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Maka perbuatan yang halal tapi tak disukai oleh Allah itu cerai. Ya, kalau bersama insyaallah itu lebih baik. Anjuran saya mohon kepada Allah, teguhkan hati, jalan terbaik bersatu lagi. Kalau harapan saya, wallahu a'lam bishawab. Ya demikian.